Halo, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah novel klasik Indonesia yang sangat berkesan. Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Novel ini bukan sekadar kisah cinta biasa, tetapi juga menghadirkan pergolakan batin seorang pria dalam pusaran sejarah Indonesia. Bagian pertama novel ini membawa kita ke masa kolonial Belanda, di mana kita diperkenalkan pada tokoh utama, Teto atau Setadewa. Sejak kecil, Teto tumbuh dalam lingkungan keluarga Indo-Belanda. Ayahnya seorang perwira KNIL, sementara ibunya adalah wanita Indo yang masih terikat dengan budaya kolonial. Tak heran jika sejak dini, Teto lebih condong mengidolakan Belanda dibandingkan negerinya sendiri. Di sisi lain, ada Atik, seorang gadis cerdas dan pemberani dari keluarga nasionalis. Berbeda dengan Teto, Atik tumbuh dengan semangat perjuangan dan kecintaan pada tanah air. Hubungan mereka sejak kecil seperti dua kutub yang berlawanan, saling mendekat, tetapi juga bertabrakan dalam idealisme yang berbeda. Dalam bagian pertama ini, kita dibawa menyelami pemikiran Teto yang penuh ambisi, tetapi juga terjebak dalam bayang-bayang kolonialisme. Ia menolak gagasan kemerdekaan, merasa lebih nyaman dengan kekuasaan Belanda. Sementara Atik, meski menyayangi Teto, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Konflik batin ini menjadi inti dari perjalanan Teto selanjutnya. Burung Manyar, yang menjadi simbol dalam novel ini, merepresentasikan kebebasan dan perubahan. Sama seperti burung yang membangun sarang hanya untuk dihancurkan sendiri, kehidupan Teto juga mengalami pergolakan hebat. Ia harus memilih, tetap pada keyakinannya atau mengikuti arus perubahan zaman. Setelah Indonesia merdeka, dunia yang selama ini nyaman bagi Teto runtuh. KNIL dibubarkan, dan semua yang dulu ia yakini sebagai kekuatan mutlak kini tak lagi memiliki tempat. Teto yang selama ini setia pada Belanda, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tanah airnya telah berubah. Tapi apakah dia ikut berubah? Teto tetap berpegang teguh pada pandangan lamanya. Ia memilih bergabung dengan Belanda dan menjadi bagian dari tentara mereka di luar negeri. Sementara itu, Atik semakin aktif dalam perjuangan membangun Indonesia yang baru. Hubungan mereka semakin menjauh, bukan hanya karena jarak, tetapi karena jurang ideologi yang semakin lebar. Novel ini benar-benar memperlihatkan bagaimana seseorang bisa terjebak dalam ilusi masa lalu. Teto, yang merasa lebih dekat dengan Belanda, justru kehilangan tempat di sana. Ia bukan sepenuhnya Belanda, tapi juga tidak lagi memiliki tempat di Indonesia yang baru. Ia adalah sosok yang terombang-ambing, seperti burung manyar yang tak tahu di mana harus bersarang. Di sisi lain, Atik terus maju. Ia menikah dengan pria lain, seorang nasionalis sejati, dan menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia yang baru. Bagi Atik, Indonesia adalah rumah yang harus diperjuangkan, sementara bagi Teto, Indonesia adalah tanah yang telah mengkhianatinya. Bagian ini penuh dengan refleksi mendalam tentang makna identitas dan nasionalisme. Y.B. Mangunwijaya tidak hanya menyajikan kisah cinta yang tragis, tetapi juga kritik sosial tentang mereka yang tidak bisa menerima perubahan zaman. Bagian yang paling emosional, di mana semua konflik batin dan perjalanan panjang Teto akhirnya mencapai titik akhir. Setelah melalui pengkhianatan, kehilangan, dan keterasingan, apakah Teto akhirnya menemukan rumahnya? Teto kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di luar negeri. Namun, Indonesia bukan lagi tempat yang ia kenal. Negara ini telah berkembang, maju, dan semakin kokoh dalam identitasnya sendiri. Teto kembali sebagai orang asing di tanah kelahirannya. Ia yang dulu menolak perubahan, kini justru menjadi korban dari pilihannya sendiri. Sementara itu, Atik telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menjadi seorang istri, seorang ibu, dan seorang tokoh yang dihormati dalam masyarakat. Hubungannya dengan Teto tak lebih dari sekadar kenangan lama yang perlahan-lahan terkikis waktu. Teto, yang dulu begitu yakin bahwa ia bisa hidup tanpa tanah airnya, kini menyadari betapa hampa hidupnya. Di momen-momen terakhir novel ini,
kita melihat refleksi batin Teto yang paling mendalam. Ia sadar bahwa burung manyar tidak pernah benar-benar memiliki rumah yang abadi. Sarang yang ia bangun di masa lalu telah hancur, dan ia tak tahu harus kemana lagi. Ini adalah simbol dari manusia yang terlalu lama menolak perubahan, hingga akhirnya kehilangan segalanya. Klimaks yang menyakitkan, tetapi juga penuh makna. YB Mangunwijaya dengan luar biasa menggambarkan perjalanan seorang manusia yang akhirnya harus menerima bahwa dunia akan terus berubah, dengan atau tanpa dirinya. Dan itulah akhir dari perjalanan burung-burung manyar. Sebuah novel yang tidak hanya menyentuh sisi emosional, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir tentang identitas, nasionalisme, dan makna sebuah rumah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian bisa memahami perasaan Teto? Atau kalian lebih setuju dengan sikap Atik? Novel ini bukan hanya tentang cinta yang tak sampai atau kisah pengkhianatan, tetapi juga tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan perubahan. Teto adalah simbol dari mereka yang terjebak dalam masa lalu, yang begitu yakin bahwa dunia akan selalu sama seperti yang mereka kenal. Sedangkan Atik adalah lambang dari mereka yang berani menerima kenyataan, berjuang, dan menyesuaikan diri dengan zaman. Pertanyaannya sekarang, dalam hidup ini, kita lebih mirip siapa? Apakah kita seperti Teto, yang sulit menerima perubahan dan akhirnya kehilangan segalanya? Atau seperti Atik, yang tetap melangkah maju meskipun harus mengorbankan beberapa hal di masa lalu? Terima kasih sudah menemani perjalanan kita dalam membahas novel luar biasa ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan novel menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.